Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Semoga di pagi hari ini kalian senantiasa masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kalian sebagaimana mestinya. Sebelum materi ini saya sampaikan, terlebih marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan pagi hari ini untuk materi minggu pertama yang akan saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Peta konsepnya bagaimana? Jadi seperti nanti yang akan kita bahas, bahwa negara-negara anggota ASEAN ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan kondisi fisik maupun kondisi non fisik, yang di dalamnya berkaitan pula dengan kegiatan ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Nah, dalam kita mempelajari mengenai kondisi fisik ini, tentunya akan terkait dengan negara-negara tetangga, di mana antara satu negara dengan negara yang lain itu melakukan sebuah interaksi, di mana interaksi tersebut memunculkan adanya kerjasama. Interaksi juga mengakibatkan adanya perubahan dalam hal keruangan, tentunya di dalam negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Tentunya bisa berupa faktor alam, faktor ilmu pengetahuan maupun teknologi, faktor kegiatan ekonomi, dan juga faktor konversi lahan. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pahami, ini ada kompetensi pengetahuan, di mana kalian harus bisa menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Juga pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun kompetensi dasar untuk keterampilan, nantinya kalian dituntut untuk bisa menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan, interaksi antar ruang yang terjadi di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor manusia, maupun pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indikatornya apa saja? Yang pertama, mendeskripsikan letak geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, mendeskripsikan letak
koordinat ASEAN. Dan yang ketiga, menjelaskan profil singkat masing-masing negara ASEAN. Nah, sebelum terlebih lanjut kita masuk dalam pokok bahasan utama, sedikit saya ulas keterkaitan asal-usul Asia Tenggara. Bahwa selama terjadinya Perang Dunia Kedua, istilah Asia Tenggara mulai digunakan untuk menggambarkan wilayah yang berada di seputar Indochina dan Semenanjung Malaya. Di mana istilah ini makin populer saat pasukan British South East Command yang dikomando Louis Mountbatten ini menguasai wilayah tersebut. Secara geografis wilayahnya terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Asia Tenggara Daratan dan yang kedua wilayah Asia Tenggara Maritim. Kedua kelompok itu dibuat berdasarkan letak geografis negara-negara yang masuk dalam kawasan tersebut. Sejarahnya bagaimana? Wilayah Asia Tenggara adalah kawasan yang kaya dengan sumber daya alam seperti rempah-rempah, logam, tambang, dan lainnya. Jika dilihat dari peta wilayah Asia Tenggara, letaknya sangat strategis, yaitu di jalur emas perdagangan dunia. Sehingga kawasan ini sangat diminati sekali oleh negara-negara Eropa. Terbukti dari banyaknya negara di wilayah ini yang pernah dijadikan daerah koloni oleh bangsa lain, terkecuali negara Thailand. Kolonialisasi di wilayah ini menciptakan sejarah panjang bagi negara-negara wilayah Asia Tenggara. Karena kesamaan inilah yang membuat negara-negara di Asia Tenggara bersama-sama membentuk sebuah integrasi regional yang bernama ASEAN. Kalian bisa lihat peta gambar ASEAN, di mana di situ bisa ditunjukkan dari gambar bendera masing-masing negara. Kalau kita hitung jumlahnya kurang lebih sekitar 10 negara. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Bagaimana posisi dan letak geografis Asia Tenggara? Nah, sebelum lebih lanjut dibahas mengenai posisinya, terlebih kalian harus tahu terlebih dahulu mengenai letak geografisnya. Apa sih sebetulnya pengertian daripada letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Seperti tadi kalian sudah mengamati gambar peta, saya yakin kalian bisa menyebutkan negara mana yang letaknya paling utara, negara mana yang letaknya paling selatan, negara mana yang letaknya paling barat, dan negara mana yang letaknya paling timur.
Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas kurang lebih 5.060.100 km persegi. Sedangkan luas daratannya kurang lebih hanya 4.817.000 km persegi. Dari 10 negara tersebut, ada 1 negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, yaitu negara Laos. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak antara 2 samudra dan 2 benua. Samudranya adalah Hindia dan Pasifik, sedangkan benuanya adalah Asia dan Australia. Sehingga bisa dikatakan letaknya sangatlah strategis karena berada pada posisi silang. Nah, ini adalah peta untuk dunia di mana yang saya tunjukkan di sini adalah wilayah Asia Tenggara. Coba kalian perhatikan tanda silang tersebut. Ini merupakan posisi silang daripada wilayah Asia Tenggara. Letak koordinat atau astronomis ASEAN. Letak koordinat atau astronomis yaitu letak suatu daerah jika dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, Asia Tenggara atau ASEAN berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalian bisa perhatikan peta berikut. Yang di dalam kotak adalah wilayah Asia Tenggara, di mana ini batas yang paling utara, ini adalah batas paling selatan, ini batas paling barat, dan ini batas paling timur. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kompak. Maksudnya apa? Bahwa negara tersebut berbentuk hampir menyerupai lingkaran. Yang kedua adalah fragmented. Itu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Yang ketiga, elongated, yaitu berbentuk memanjang. Dan yang keempat, protruded, berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat bentuk seperti tangan yang memanjang. Nah, untuk profil singkat daripada kawasan ASEAN, untuk batas utara adalah negara Cina, batas selatan negara Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Batas barat negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Sedangkan batas timur adalah negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, gambarlah secara sederhana peta Asia Tenggara. Yang kedua, identifikasikan
letak astronomis masing-masing negara ASEAN. Yang ketiga, buatlah format identifikasi dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini. Ini salah satu contoh. Indonesia, letak bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak lintangnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan iklimnya adalah tropis. Nah, kalian bisa melanjutkan dengan mengisi kolom-kolom tersebut. Selanjutnya kalian akan memahami karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum dengan merangkum pada buku tulis kalian lewat buku modul, paket, maupun modul yang lain. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.